Terima kasih. Ya, oke. Ini ada tulisan this meeting is being recorded. Continue dulu. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu guru ya, dan selamat pagi juga ada Pak Iwan tadi ya kelihatannya ya. Selamat pagi juga Kak Vanessa Angelica ya. Tadi dipanggilnya maunya Kak ya. Oke. Bolehkah anak-anak kita nyalakan kameranya dulu ya. Apresiasi untuk anak kelas 10 ya. Di sini ada step 10 II step, tapi Miss Festri belum baca namanya gitu ya. Makasih yang udah nyalain kamera ya. Luar biasa, Marvel, Kezia. Yang lainnya ditunggu juga. Mari kita nyalakan kamera kita ya. Kita mau tahu ya anak-anak di situ atau enggak ya. Kita akan mengikuti sebuah acara yang lumayan penting banget, nak, bukan lumayan ya, tapi memang penting banget buat kita ikutin hari ini dan kita harus tahu gitu karena ini kesempatan yang langka gitu ya. Baik, selamat datang untuk anak-anak semuanya dan Bapak Ibu guru. Mari ya, hari ini kita mau berkumpul, kita mau mendengarkan sosialisasi vaksinasi ya yang akan dipaparkan oleh salah satu dari alumni Tunas Bangsa. Ya, Kak Vanessa ya. Ya, luar biasa. Ya, benar. Ya, saya Miss Festri hari ini menjadi moderator ya untuk sosialisasi hari ini. Nah, mari sebelum kita mulai acara hari ini, kita buka di dalam doa ya. Mari saya pimpin. Kita bersama-sama berdoa sebelum acara ini kita mulai. Allah Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan hari ini. Kalau kami boleh berkumpul dengan device dan koneksi yang terfasilitasi Tuhan, sungguh kami mengucap syukur. Hari ini juga kami berterima kasih Tuhan memfasilitasi kami lagi dengan informasi-informasi yang akan dipaparkan Tuhan. Hari ini kami akan mendengarkan banyak hal tentang vaksinasi dan kami juga mengucap syukur untuk berkat-Mu. Hari ini kami akan didampingi oleh seorang dokter yang juga dulunya adalah seorang alumni dari Tunas Bangsa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa, kasih-Mu sempurna. Setelah ini Tuhan, kami semua akan mendengarkan paparan-paparan informasi mengenai vaksinasi. Biarlah Tuhan kiranya setiap hal yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami, boleh memberkati kami dengan segala hal yang kami tidak tahu dan menguatkan hati kami Tuhan. Bagi kami yang sudah vaksin atau bagi kami yang belum vaksin, kiranya hari ini semua boleh Tuhan cerahkan melalui tangan dan juga informasi yang akan disampaikan oleh Kak Vanessa. Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami menunjukkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal dan terkasih. Haleluya, amin. Nah, amin. Baik, selamat datang semuanya lagi ya, bagi yang baru saja join. Hari ini kita mau mengikuti sebuah sosialisasi vaksinasi. Anak-anak, sebelumnya Miss Festri percaya ya anak-anak pasti sudah ada yang sudah vaksin, ada yang belum vaksin. Nah, hari ini penting banget kita ikutin supaya kita bisa tahu lebih banyak tentang vaksinasi itu ya. Kalau ada yang udah dapat vaksin dosis 1, kan besok ada lagi yang dosis 2 dan seterusnya. Ada hal yang bisa kita cari tahu gitu ya, banyak tentang vaksinasi ini. Nah, dalam kesempatan hari kali ini kita mau dengar banyak hal ya mengenai vaksinasi. Langsung saja kita meminta kepada Kak Vanessa Angelica ya, mungkin lebih baiknya Kak Vanessa sendiri yang memperkenalkan diri gitu supaya kita semua lebih tahu secara detail gitu ya. Silakan Kak Vanessa. Oke, makasih ya Miss. Jadi ya terima kasih ke Pak Iwan juga yang udah kasih saya untuk kesempatan hari ini. Jadi mungkin ini aku hari ini kayak santai aja ya. Jadi sebenarnya ini sosialisasi vaksinasi ini aku cuma pengen supaya kalian, adik-adik juga orang tuanya kalau misalnya ada
Ini supaya tahu aja, karena sekarang ini kan dia banyak ya beredar kayak hoaks-hoaks vaksinasi, terus kayak berita-berita yang nggak benar, yang bikin orang-orang tuh jadi takut kayak vaksin itu kayak, gue bakal diapain atau gimana gitu. Jadi nanti kalau misalnya dari penjelasanku ada yang mungkin mau disela atau mau nanya, itu nanya aja ya, atau nanya di kolom chat itu juga boleh. Guru-gurunya juga kalau misalnya mau nanya juga silahkan, bebas aja. Oke, aku izin share screen dulu ya. Silakan, Kak. Oke, kelihatan kan ya semua? Terlihat, Kak. Oke. Jadi, untuk sosialisasi kali ini, jadi aku perkenalan sedikit mungkin tentang diriku. Jadi, namaku Vanessa Angelika, sekarang sarjana kedokteran, lagi ambil kegiatan untuk jadi dokter selanjutnya. Dan ini juga ada sedikit profilku, kuliahnya di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Sebelumnya aku SD sampai SMA, aku di Tunas Bangsa terus. Terus ini juga ada beberapa pelatihan dan seminar yang aku dapatkan selama ada di kedokteran, dan ini juga ada nomor handphone sama email kalau misalnya ada yang setelah sosialisasi hari ini ada yang mau nanya-nanya, boleh silahkan aja ya di-kontak terus kabarin aja gitu. Oke, jadi sebelum kita mulai, jadi aku pengen kalian pokoknya kalau misalnya ada yang nggak tahu, tanya aja, jangan jangan asumsi dan percaya sama faktanya. Karena saat ini kan banyak banget nih berita-berita yang nggak benar yang beredar seputar vaksinasi. Oke, jadi sebelum kita mulai ke vaksinnya, paling aku jelasin dikit tentang apa itu COVID-19. Ya mungkin kalian semua juga udah pasti udah tahu atau udah belajar juga mungkin di sekolah. Ya jadi ini cuma singkat aja. Jadi itu tuh infeksi virus dari namanya SARS-CoV-2. Jadi corona itu sebenarnya bukan nama virus ini doang. Corona itu tuh sebenarnya nama strain virusnya. Nah, virus jenis ini dia itu punya virulensi tinggi, yang artinya virulensi tinggi itu dia mudah menyebar. Tapi sebenarnya virus ini tuh dia self-limiting disease. Apa sih artinya self-limiting disease? Self-limiting disease itu dia artinya dia tuh penyakit yang sebenarnya tanpa kita obatin pun, tanpa obat macam-macam pun, dia itu bisa berhenti sendiri. Nah, tapi kita tuh butuh pencegahan. Ini karena kalau misalnya kita nggak cegah, manifestasi virus ini itu dia bisa beda-beda ke tiap orang. Ada orang yang kenanya bisa cuma kayak flu doang, tapi ada orang-orang yang rentan sama virus ini yang bisa akhirnya sampai ke kematian. Oke, jadi ini terapi preventifnya yang dari pemerintah yang kita udah tahu itu ada 3M, 3T, sama vaksinasi. Jadi 3M itu ada yang pakai masker, menjaga jarak, sama mencuci tangan. Terus 3T itu upaya kita bersama, jadi dari testing, tracing, sama terapi. Terus sekarang ditambah dengan adanya vaksinasi. Oke, jadi ini data yang aku ambil dari Juli kemarin, tanggal 21. Jadi kasus di Indonesia ini yang seperti kalian tahu, kita udah paling parah ya. Kemarin tuh kita udah ngalahin India kemarin sampai 54.000. Dan kita tuh kasus kematiannya juga dari 1.000, kita udah naik nih sampai 77.000 kemarin. Dan ini tuh yang bikin kayak ICU segala macam itu juga penuh. Kayak semua rumah sakit tuh benar-benar udah penuh guys. Kayak bahkan di rumah sakitku juga itu ada bagian yang udah ditutup. Kayak kita mahasiswa udah nggak gitu boleh masuk karena itu udah untuk pasien COVID semua. Kayak itu penuhnya, terus kayak orang-orang tuh sampai duduk-duduk di luar, kayak pakai tabung oksigen tuh duduknya di luar, ngemper di luar, itu tuh saking kayak kita udah nggak ada ruangan ICU lagi. Nah, ini tuh untuk peta zonasi resikonya. Jadi yang kalian bisa lihat sendiri, Jawa itu dia peta zonasi resikonya paling tinggi ya, terutama kayak Jakarta, karena kita nih banyak orang keluar masuk, perkantoran, dan juga kita pemukimannya lumayan padat. Oke, jadi tadi sekilas tentang COVID-19 itu, sekarang apa sih vaksinasi COVID-19 ini? Oke, jadi aku mulai dari cara kerja vaksinasi. Ini aku paling singkat juga, kayak biar kalian juga nggak pada ngantuk. Jadi vaksinasi itu seperti yang kita udah tahu, dia itu untuk merangsang imun tubuh kita supaya kita punya proteksi terhadap penyakit. Ibaratnya kalau kita misalnya mau pergi berperang, kalau misalnya tubuh kita kayak nggak kenal apa-apa, kayak nggak pernah lihat musuhnya kayak gimana, begitu musuhnya datang, kita pasti langsung kalah.
Nah, vaksinasi itu dia tuh kerjanya tuh untuk memperkenalkan, jadi musuh ini tuh kayak gini loh, dia tuh taktiknya kayak gini, cara kerjanya kayak gini, biar tubuh kita tuh tahu. Kalau misalnya dihadapi musuhnya beneran, tubuh kita bisa tahu kayak gimana nih cara nyerangnya. Nah, ini tuh upayanya untuk bisa menurunkan penderita COVID-19 atau penderita penyakit apapun yang butuh vaksinasi. Terus juga untuk menurunkan tingkat keparahan. Jadi salah satu, hoaks yang mungkin beredar, jadi kalau misalnya vaksin itu udah nggak mungkin kena COVID. Nah, itu enggak ya. Jadi biarpun kita udah vaksin COVID pun, kita masih bisa kemungkinan kena COVID. Cuma bedanya, kalau misalnya orang yang nggak vaksinasi, dia begitu kena mungkin bisa sampai langsung parah, sampai drop kayak oksigen levelnya bisa sampai turun jauh. Tapi kalau misalnya orang yang udah vaksin, mungkin dia gejalanya cuma kayak flu biasa, batuk, pilek, demam, kayak gitu. Nah, jadi kita gunanya itu untuk menurunkan tingkat kemarahan dan juga kalau tingkat keparahan turun, tentunya angka kematian pasti dia juga akan berkurang. Oke, jadi ini kenapa sih kita harus divaksin? Seperti yang kita tahu, kita tuh penyakit-penyakit yang udah hampir dikalahkan sama dunia, kayak polio, difteri, cacar air, campak, itu semua tuh nggak pernah dari yang namanya kekebalan sendiri gitu. Kayak imunitas yang pribadi, kayak imunitas alami gitu, itu tuh nggak ada. Kita tuh selalu ngalahin penyakit-penyakit ini tuh dengan vaksinasi. Nah, di negara-negara lain bahkan kayak, polio, difteri, cacar air itu udah nggak ada. Cuma di Indonesia tuh mungkin masih ada satu dan 2 karena kita tuh anti vaksinnya lumayan banyak. Banyak orang yang kayak masih, kayak nggak percaya sama vaksin ini. Nah, jadi kayak vaksin itu sendiri ada yang namanya herd immunity. Ini tuh adalah kekebalan komunitas. Oh ya, kalau misalnya aku ngomongnya kecepatan, bilang aja ya, nggak masalah. Nanti aku pelan-pelan. Oke, jadi kekebalan komunitas ini gimana sih cara kerjanya? Kekebalan komunitas ini, kalau kalian bisa lihat di sini nih misalnya nih, yang divaksin tuh yang warna kuning. Dia cuma 3 orang yang divaksin, terus ini biru tuh nggak kevaksin. Terus yang kena penyakitnya awalnya cuma 2 orang. Kalau misalnya nggak ada orang yang divaksin cuma dikit, penyakit ini tuh dia gampang banget nyebarnya. Nah, kalau misalnya dengan imunisasi atau dengan vaksinasi ini, semakin banyak orang yang divaksin, virus ini tuh dia semakin kayak sempit gitu. Jadi dia kayak mau kena yang ini, nggak bisa, kena yang ini, nggak bisa, kayak gitu. Nah, itu salah satu gunanya herd immunity dari vaksin. Nah, ini juga vaksin. Jadi vaksin itu sendiri bukan kayak penentu kesuksesan. Selain vaksin, kita juga masih harus punya responsibility, kita harus punya tanggung jawab untuk melakukan 3M tadi. Jadi kita awalnya masih physical distance, ini masih virusnya masih bisa lewat. Kita masih pakai masker, virusnya juga masih bisa lewat. Kita udah cuci tangan, udah menjaga protokol kesehatan, itu juga virusnya masih masih bisa lewat. Jadi kayak ini semua itu, dia tuh bukan sebagai satu kesatuan. Dia tuh maksudnya dia tuh bukan kayak satu-satu doang, tapi dia harus jadi satu kesatuan. Ini namanya Swiss cheese model, ini dibikin dari Respiratory Pandemic Defense. Jadi ini tiap ada pandemi, kita tuh sebenarnya selalu upaya kita tuh untuk mencegah pandemi itu berlangsung itu seperti ini. Oke, jadi tadi udah intro sedikit tentang vaksinnya. Nah, sekarang jenis-jenisnya dan info seputar vaksin. Jadi jenis vaksinasi yang udah ada di Indonesia itu yang paling kita kenal ada 4 macam ini. Ada Sinovac, ada Sinopharm, ada Moderna, sama ada AstraZeneca. Nah, ini tuh nama vaksinnya, negara asalnya, dibentuknya di mana, dan bahan dasarnya. Kayak ada yang inactivate, ada yang hasil rekayasa, itu kalian nggak usah terlalu pusingin banget. Itu perbedaannya juga cuma dikit-dikit, dan kalau misalnya mau bahas itu lebih lanjut, itu kita bakal masuk ke DNA, protein, mRNA. Nah, itu kalian udah pasti bakal tidur semua lah, nggak usah dijelasin panjang-panjang. Nah, yang penting di sini mungkin kalian sering dengarnya itu yang efikasi vaksin. Seperti kalian lihat di sini efikasi vaksinnya dia berbeda-beda. Nah, terus kalau misalnya kayak gitu, apakah efikasi yang 94% ini lebih baik daripada efikasi yang lain? Nah, ini nanti akan aku bahas lebih lanjut.
Oke, jadi ini tipe-tipe vaksinasi yang sudah diizinkan di Indonesia. Ini ada beberapa macam, kayak ada Sinovac yang dari Bio Farma, ada yang Sinovac dari Cina, terus AstraZeneca, Sinopharm. Nah, ini cuma tipe-tipenya aja. Terus kayak yang sekarang udah muncul di Amerika itu yang belum masuk di sini tuh ada yang namanya Pfizer sama Novavax. Oke. Nah, ini sebelumnya di sini juga kalian bisa lihat ya, di sini kayak ada efikasi berbeda-beda, efikasinya berbeda-beda. Oke, jadi apakah yang tadi efikasi 95% itu lebih baik daripada yang 60%, yang 74%? Jawabannya itu enggak. Jadi, efikasi ini, dia itu bukan dilihat dari satu individu. Jadi, efikasi 95% itu bukan artinya kita punya kekebalan langsung 95%. Kayak kita sendiri punya kekebalan 95% terhadap virus, itu bukan kayak gitu. Nah, efikasi itu dinilainya itu dari total populasi masyarakat. Jadi, kalau kalian lihat di sini, misalnya nih, ada 100 orang yang divaksin dan 100 orang yang nggak divaksin. Nah, di 100 orang ini, dari 100 orang yang divaksin ini, ada 40% misalnya yang tetap kena COVID, ada 60% yang enggak. Nah, dari situ makanya dibilang efikasinya 60%. Nah, tapi kalau misalnya kayak gitu, berarti benar dong yang 95% lebih baik? Nggak juga. Karena itu dinilainya dari kapan dulu. Dia bikin trial itu pas kapan. Ada yang kayak misalnya, kayak Sinovac. Sinovac itu dia uji cobanya itu pas COVID lagi tinggi-tingginya. Jadi, dia tuh dipengaruhi sama banyak hal. Kalau misalnya kayak 100 orangnya ini, mereka semua cuci tangan dengan baik, jaga jarak dengan baik, terus kayak, protokol kesehatannya juga baik, tentunya, biarpun mereka nggak divaksin juga, pasti mereka tetap kayak, rate untuk kena penyakitnya itu lebih rendah daripada kalau misalnya 100 orang yang divaksin, tapi mereka tetap ngumpul-ngumpul, tetap ketemu, protokol kesehatannya, sembarangan. Nah, itu beda kan? Nah, jadi efikasi itu dia dipengaruhi sama hal kayak gitu. Jadi dipengaruhi dari individunya, di populasi tersebut kayak gimana, terus lingkungannya, angka kasusnya gimana, dan juga faktor virusnya. Ada yang pas dicoba di tempat ini, oh virusnya yang di sini udah banyak yang mutasi, yang di sini dia belum mutasi. Ya tentunya vaksinnya pasti lebih kuat kerjanya tuh di tempat yang belum ada mutasinya. Makanya efikasi ini dia itu bukan segalanya. Oke. Karena dengan vaksin yang sama, hasilnya tuh bisa berbeda. Dan hasilnya ini dia tuh dipengaruhi sama hal-hal tadi, dari individunya, kayak protokol kesehatannya gimana, dari lingkungannya kayak gimana, dari jenis vaksinnya juga kadang bisa beda-beda. Terus juga kayak virusnya sendiri, virusnya gimana, tipenya yang apa, mutasinya yang apa. Oke. Jadi, setelah sosialisasi ini aku harap kalian nggak ada lagi ya yang kayak, "Aduh jangan deh aku nggak mau divaksin yang Sinovac dulu, aku mau nunggu yang Pfizer dulu, kayak itu efikasinya lebih bagus," kayak jangan ya. Nah, karena vaksin yang terbaik itu adalah vaksin yang tersedia. Kayak ibaratnya kalian mau pergi perang, atau kalian di sini mungkin pasti banyak kan yang main PUBG. Mungkin guru-gurunya enggak ya, mungkin yang adik-adiknya mungkin banyak yang main PUBG. Kayak kalian habis turun nih, kalian mau perang. Kalian kan pasti bakal ngambil apa aja kan yang ada, kayak senapan apa aja, pisau yang ada, baseball bat bahkan, kalian pasti ngambil itu aja dulu, yang penting kalian punya senjata. Nah itu sama kayak vaksin, yang penting tuh kita punya senjatanya dulu. Nanti terus habis itu kalau misalnya dari senjata itu kalian mau upgrade lagi, nah itu boleh. Tapi yang penting kalian tuh udah, komplit 2 dosis dulu. Oke? Kalau misalnya ada yang mau nanya, atau ini bilang aja ya, nggak apa-apa. Disela aja nggak apa-apa, atau mau Mungkin di-chat juga boleh. dilanjutkan dulu, Kak. Nggak apa-apa, Kak. Dilanjutkan Oke. dulu. Oke, tadi udah jenis-jenis vaksinnya ya. Terus udah clear juga ya tentang efikasi vaksin, jadi nggak ada yang pilih-pilih lagi ya vaksin mana yang lebih baik. Semua vaksin itu sama baiknya. Oke, sekarang kriteria penerima vaksin menurut PAPDI dan BPOM. Jadi siapa aja yang boleh vaksin? Jadi untuk saat ini
usia di atas sama dengan 12 tahun dan lansia di atas sama dengan 60 tahun itu udah boleh vaksin. Tentunya yang orang dewasa juga udah pasti boleh vaksin lah. Terus untuk tensi ini, untuk orang-orang yang hipertensi, kalau misalnya tensi kalian terkontrol, ada minum obat, dan tensinya itu di bawah 150/90 untuk anak remaja, dan untuk dewasa di bawah 180/110, itu boleh. Cuma banyaknya, kemarin itu pas aku jadi vaksinator, itu seringkali orang-orang tuh suka deg-degan, atau dia kayak abis lari-lari ke tempat vaksinnya. Nah, itu tuh 2 hal itu sering mempengaruhi tensi orang. Biasanya kalau misalnya kayak gitu gimana? Ya nggak apa-apa, kalian tunggu aja dulu 15 menit, kalian rileks dulu, santai-santai dulu, minum minum air atau apa. Biasanya abis ditenangin, begitu balik lagi tensinya tuh bisa turun, oke? Nah, tapi kalau misalnya tensi kalian udah 3 kali dinilai tetap nggak turun-turun, ya udah lebih baik ditunda dulu aja. Karena takutnya kalau misalnya tetap kalian terusin, nanti setelah setelah vaksin, vaksin itu tuh bisa ningkatin tekanan darah kita. Jadi nanti takutnya kalau misalnya sampai amit-amit kalian pingsan atau gimana, nah kita kan nggak mau terjadi kayak gitu. Makanya kita harus kontrol dulu tensinya ini. Kalau misalnya punya riwayat hipertensi, ini bukan cuma yang dewasa ya, kayak anak-anak tuh juga bisa loh tensinya tinggi. Itu sering banget terjadi. Jadi, boleh dikontrol dulu kayak ke dokter, minum minum obat anti hipertensi, atau misalnya kalau misalnya yang lifestyle-nya kurang bagus, kayak lifestyle-nya dibenerin dulu, tidur yang cukup, segala macam, itu tuh sangat-sangat mempengaruhi tensi. Terus juga kalau misalnya, orang-orang punya penyakit autoimun atau penyakit kronis. Nah, untuk saat ini itu boleh, asalkan dia terkontrol. Jadi asalkan dia terkontrol sama ada surat anjuran dari dokter, itu nggak masalah untuk vaksin. Terus untuk orang yang, habis kena COVID-19, itu boleh juga menerima vaksin, tapi syaratnya dia harus tunggu dulu 3 bulan. Jadi dia nggak boleh kayak kucuk-kucuk langsung habis misalnya kena Covid, besoknya kayak, habis negatif, langsung, "Ah, mau divaksin." Sebenarnya nggak masalah, tapi lebih kayak nggak guna. Jadi kayak vaksinnya tuh jadi nggak guna gitu loh buat kalian. Karena ibaratnya kayak kalian udah pasukannya tuh barusan ketemu sama musuh yang beneran. Terus habis itu baru kelar dia ngelawan musuh yang beneran, kan dia masih inget ya caranya segala macem, taktiknya, cara nyerangnya. Terus kalian kasih dia musuh yang kecil, itu tuh kayak nggak guna gitu loh. Jadi makanya ditunggu dulu 3 bulan. Itu tuh untuk meningkatkan supaya efektivitas vaksinnya ini tuh bekerja dengan baik. Alasannya itu ya. Nah, terus, kemudian juga ada ibu hamil. Dulu ini ibu hamil itu belum boleh, tapi sekarang berdasarkan rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Obstetrik dan Ginekologi Indonesia, usia kehamilan 12 sampai 33 minggu itu udah boleh untuk menerima vaksin. Nah, sekarang siapa aja yang nggak boleh menerima vaksin? Jadi, untuk saat ini yang masih belum boleh menerima vaksin itu usia 3 sampai 11 tahun. Pokoknya anak kecil itu masih belum boleh, karena belum ada uji klinis yang menyebutkan bahwa itu aman. Terus orang-orang yang punya hipertensi yang tidak terkontrol. Nih, kalau misalnya dia lebih dari 150/90 atau lebih dari 180/110 di 3 kali penghitungan tensi, biarpun udah tinggi, itu juga tadi ditunda dulu. Terus kalau misalnya lagi sakit atau lagi ada demam atau batuk, pilek, dan gejala COVID-19 lainnya, itu juga ditunda dulu. Sebaiknya jangan dulu. Dan ini juga kalau misalnya habis kena COVID-19 atau habis vaksin lain. Kalau habis vaksin lain, seenggaknya minimal ditunggu 1 bulan dulu, baru menerima vaksin COVID-19. Dan kalau misalnya dianya sendiri habis kena COVID, yang kayak tadi aku bilang, tunggu 3 bulan dulu, baru boleh terima vaksin. Terus juga kalau misalnya dia punya riwayat alergi berat yang nggak yang nggak terkontrol. Kalau misalnya sekarang udah nggak ada lagi, itu nggak masalah. Sorry. Oke. Kalau misalnya sekarang nggak ada lagi, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya kayak baru-baru ini dia masih
kayak kena apa, masih ada kayak ruam-ruam atau kayak masih merah-merah, masih ada bengkak, bentol gara-gara alergi. Nah, itu sebaiknya coba ngomong ke dokternya dulu, "Boleh nggak saya divaksin?" Terus juga penyakit-penyakit kronis, kalau misalnya kanker, jantung, kayak ada penyakit ginjal, atau penyakit-penyakit bawaan dari kecil. Nah, itu sebaiknya pergi ke dokter dulu, tanya dokternya, "Boleh nggak saya divaksin?" Biar nanti dokternya cek dulu keadaannya gimana, kalau misalnya oke untuk divaksin, dokternya pasti bakal kasih surat izin untuk menerima vaksinasi. Oke, tadi udah tentang kriterianya, sekarang aku bakal jelasin dikit yang namanya KIPI. Oke. Jadi, KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi ini, itu adalah gejala-gejala medis yang dialami seseorang setelah dia melakukan vaksinasi. Jadi, biasanya KIPI ini tuh dia nggak semua orang kayak bakal dapet. Dan itu tuh sangat berbeda-beda untuk tiap orang. Ada orang yang cuma ngantuk doang, ada orang yang cuma bengkak doang, tapi ada orang yang bisa sampai alergi, bisa sampai pingsan, bisa sampai sesak, bisa sampai gatal. Tapi ini kalian tenang aja. Maksudnya kayak untuk bisa yang sampai alergi hebat ini, sampai sekarang tuh, dari kayak aku udah ikut vaksinasi itu udah lumayan kayak 5.000 sampai 6.000 orang kita udah vaksinasi dari UPH, dan itu kejadiannya, itu cuma pernah 2 kali yang sampai harus kita lariin ke IGD. Sisanya itu nggak ada, kayak orang-orang tuh sisanya cuma paling ngantuk, paling kayak lemes-lemes dikit, paling demam besoknya. Nah, demamnya itu pun kalian tinggal minum Panadol aja, minum Panadol, minum ibuprofen, kayak gitu itu nggak masalah. Kecuali demamnya nih, demam itu kecualinya kalau misalnya dia lebih dari 1 sampai 3 hari, kalian bisa hubungi tenaga kesehatan. Karena demamnya itu, demam kejadian pasca imunisasi, itu harusnya cuma 1 sampai 3 hari. Kalau lebih dari itu, bisa jadi ini tuh bukan gara-gara vaksinnya, tapi gara-gara kemungkinan kalian kena penyakit lain pas lagi mau vaksin itu, kayak gitu. Oke. Jadi ini untuk alur pelayanan vaksinasi. Jadi mungkin, ada yang udah pernah divaksin, udah tahu lah ya kayak gimana prosesnya. Nah, tapi ini kalau misalnya yang belum divaksin, kalian mau tahu kayak gambarannya kayak gimana sih nanti di sana. Jadi vaksin ini tuh kita bakal ada 3 tahap. Jadi ada tahap awal itu kita ada namanya pendaftaran, kita verifikasi data kalian, terus kita akan lakukan screening sederhana. Screening sederhana itu, ya kita cuma cek tensi, cek, kayak pernapasan, cek nadinya. Nah, terus kita lihat kayak, "Nih orang tuh, kalian tuh bisa atau enggak buat menerima vaksin?" Kayak jangan sampai kalau habis kalian menerima vaksin, kalian kenapa-napa. Itu gunanya screening sederhana di awal. Setelah kalian udah selesai di screening, kalau kalian udah lewat dari screening-nya, kalian masuk ke tahap 2. Ya udah, di sini pemberian vaksin. Pemberian vaksinnya itu, dia tuh yang langsung kayak biasanya tuh di tangan. Itu tuh intramuskular, jadi dimasukin ke dalam otot gitu ya. Jadi makanya emang pasti setelahnya bakal kerasa rada pegel-pegel, tapi ya nggak apa-apa. Nggak bakal sampai yang sakit banget juga. Terus, yang tahap ketiganya itu kalian jangan pulang dulu. Jadi kalian tunggu dulu 30 menit, itu untuk kita antisipasi KIPI ini. Jadi kalau misalnya kalian sampai ada yang kenapa-napa, itu biasanya di tempat-tempat vaksinasi itu, dia pasti bakal sediain kayak mini ICU namanya, supaya bisa langsung menangani orang-orang yang, ada efek samping berat. Nah, terus ini kan vaksin Sinovac ya. Untuk vaksin Sinovac, jarak 1 ke 2-nya itu kita tentuin untuk saat ini 28 hari. Jadi kurang lebih itu 28 hari. Jadi kalau bisa kalian, punya kalender sendiri, kalian tandain sendiri biar jangan sampai kelewatan. Sebenarnya kalau kelewatan, terus kalau misalnya kelewatan kayak gimana? Ya sebenarnya sih nggak masalah, tapi emang efektivitas vaksinnya bisa jadi sedikit berkurang. Tapi ya daripada nggak sama sekali, lebih baik tetep aja setelah kalian tahu kayak, "Aduh kelewat nih," ya udah nggak apa-apa, yang penting ambil dulu aja dosis 2-nya. Yang penting lengkap dulu lah. Oke, jadi, ini kalau misalnya kalian udah selesai vaksinasi, biasanya kalian bakal dapat kayak gini. Terus biasanya di atas kartu vaksinasinya ini,
dia bakal ada nomor tenaga kesehatan yang bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya kalian demamnya lebih dari 3 hari, itu kalian boleh telepon ke tenaga kerjanya, ke tenaga kesehatannya. Terus ini juga kalian bisa cari di pedulilindungi.com, itu kalau misalnya kalian ke situ, kalian bisa ambil buat sertifikasi vaksinasi COVID-19 kalian ya. Oke, jadi ini adalah target kita untuk vaksinasi di Indonesia. Jadi target kita itu ada 208 juta penduduk. Dan kalian bisa lihat sendiri untuk tahap vaksinasi kita ini masih sangat-sangat sedikit ya. Untuk masyarakat umumnya aja nih kita masih 8% dan bahkan yang vaksinasi udah lengkap dosis 2 tuh baru 1,78%, dan juga yang untuk yang remaja-remaja, adik-adik kayak ini masih sangat lebih dikit lagi. Jadi aku harap dari sosialisasi hari ini kalian bisa kayak bujuk gitu kayak mama papanya, teman-temannya buat ayo vaksin supaya semakin banyak kita vaksin juga semakin banyak kita melindungi diri kita dan juga orang-orang yang terkasih dari kita. Oke, jadi ini jadi vaksinasi itu adalah salah satu kayak hal yang penting ya guys, selain untuk menghentikan pandemi ini, selain dari kita juga tetap harus pakai masker dan kita juga tetap harus jaga protokol kesehatan kita. Oke, paling segitu dulu. Ada yang mau bertanya? Terus ini juga kalian bisa follow kenali.vaksin atau lawan COVID-19_ID di Instagram, biar kalian bisa tahu kayak update-update tentang vaksin atau tentang COVID-19 yang ada di Indonesia sekarang. Oke. Sip. Kak Vanessa, apakah sudah selesai pemaparannya ataukah sudah ya? Sudah, Miss. Thank Oke. you. Ada satu hal ini yang Miss mau ini. Ada satu peserta didik ya, satu murid adiknya nih tanya tadi, Miss ada screenshot ini enggak nomor WA-nya kakak gitu ya? Karena tadi mungkin cuma sekilas gitu Kak Vanessa, boleh nggak mungkin dilihatin lagi karena kan mungkin ada yang mau ini ya tanya lebih detail gitu via WA. Bolehkah gitu? Boleh, Tampil lagi boleh. yuk. Oke. Boleh. Nomor Terus, satu pertanyaannya WA gitu ya. mau langsung nanya sendiri ya? Luar biasa. Kemudian iya. Nggak apa-apa. Kalau ada yang mau Oke. nanya-nanya tentang masuk-masuk kedokteran, ada yang tertarik mungkin boleh juga, silahkan ditanya-tanya. Ya, silakan nih kakaknya nih punya nomor HP-nya di situ ya, anak-anak. Bisa dibaca secara detail. Ini kakak kalian ya, Kak Vanessa Angelica. Nah, silahkan dicermati sendiri ya. Ini sudah ditampilkan tadi gitu. Jadi hari ini kita mau buka sesi pertanyaan ya. Kalau boleh kita buka 3 sesi yang nantinya setiap satu sesinya akan ada sekitar 3 pertanyaan ya Kak Vanessa ya. Dan boleh silahkan bagi anak-anak atau Bapak Ibu guru ya yang mau bertanya seputar vaksinasi, silahkan menulis di chat box ya, atau bisa langsung on speakernya, nanti bisa langsung ditanyakan gitu ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu guru. Nah, sembari kita menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu guru dan juga anak-anak ya Kak Vanessa. Oh, udah ada satu Kak Vanessa. Ini, ya ada satu pertanyaan. Wah, banyak banget pertanyaannya nih. Dari satu orang udah banyak banget pertanyaannya ya. Mau langsung aja, udah langsung 3 ini. Jadi sesi pertama langsung dikasih aja ya Kak ya. Boleh. Oke, ya. Jadi ini ada pertanyaan yang pertama. Miss bacain ya. Miss, saya mau tanya. Yang pertama, saya pernah lihat orang sudah vaksin corona kedua. Sudah beberapa bulan lalu ya, dan bulan ini kena corona, lalu meninggal. Kenapa ya bisa terjadi? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Gimana Kak, mau kita jawab dulu atau semua pertanyaan dibaca? Kak Vanessa. Boleh deh, aku jawab satu-satu dulu kali ya, soalnya nanti takut lupa. Siap, silakan. Oke. Nah, jadi mungkin dari kasus-kasus yang kayak gitu, itu emang ada beberapa. Nah, itu bukan serta-merta, makanya seperti yang aku bilang tadi, vaksinasi itu bukan serta-merta satu-satunya pertahanan kita. Jadi itu tuh cuma salah satu kayak tindakan preventif supaya kita bisa mengurangi
kayak mengurangi tingkat keparahan dan juga tingkat kematian. Tapi bukan berarti kita tuh benar-benar kayak semua orang pasti kayak nggak bakal ada yang parah sama sekali dan nggak bakal ada yang mati, kayak nggak ada yang meninggal gitu. Nah, mungkin untuk orang itu, dia mungkin selain Covid, dia itu juga punya jadi ada penyakit-penyakit lain di dirinya, yang sebelumnya kayak mungkin ada yang nggak ketahuan atau misalnya, dianya juga teledor dalam pengobatannya. Nah, itu seringkali itu tuh kayak dari penyakit-penyakit lain itulah yang bisa membuat kayak bukan vaksinasinya, maaf. Maksudnya yang membuat COVID-19-nya ini menjadi makin parah, sehingga orang itu bisa meninggal. Nah, tapi kayak kejadian seperti itu tuh sebenarnya sangat-sangat jarang. Jadi masih setelah kita udah vaksinasi dan setelah kita udah uji coba semuanya, kita udah lihat perkembangannya, orang yang bisa sampai udah vaksin, terus kayak kena Covid, terus habis itu meninggal, itu tuh paling cuma satu atau 2. Tapi itu bukan berarti kayak emang kita semua pasti bakal kebal 100% itu enggak ya. Nah, paling seperti itu sih. Jadi kayak sebenarnya kesempatan kita kena masih ada, tapi kok vaksinasi itu tuh masih kayak berfungsi sebagai proteksi kita. Jadi kayak kejadian kayak gitu paling ada satu 2 tapi nggak banyak. Kayak dibandingkan kita sama sekali nggak ada vaksin, itu tuh bener-bener kayak bisa sampai banyak banget yang langsung ngedrop, terus langsung kayak meninggal. Oke, apakah cukup menjawab atau Ya, mau semoga semoga cukup menjawab ya Kak. Berarti ya? saya coba ulangin ya. Tadi Kak Vanessa berarti kita kalau ada kejadian seperti ini beberapa bulan lalu dari vaksin, terus bulan ini kena, terus sampai akhirnya harus berpulang gitu ya. Itu berarti mungkin bukan karena vaksinnya itu tidak efektif ya Kak ya. Mungkin ada penyebab lain kayak misalnya komorbidnya gitu ya, atau mungkin Iya. prokesnya kendor gitu setelah vaksin, atau mungkin ketika dia terpapar itu viral load-nya tinggi gitu ya Kak ya. Karena kan kalau viral load-nya tinggi, vaksin apapun pasti tertantangnya eh, lebih dahsyat gitu ya nggak Kak ya? Iya, betul. Jadi kayak emang sebenarnya di tiap orang tuh emang sangat berbeda-beda sih. Tapi tetap bukan berarti kayak vaksin itu sama sekali nggak berguna. Vaksin itu tetap berguna. Oke, baik. Terima kasih Kak Vanessa. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya, ini ada pertanyaan. Mama saya sudah vaksin corona kedua, tetapi Mhm. pernah kena corona bersama adik saya dan tidak sampai meninggal. Kenapa ya? Nah, gimana tuh Kak? Oke, tadi itu juga aku udah, jelasin sedikit nih, mungkin aku tunjukin lagi yang kayak aku bilang. Jadi, nih kalau kalian lihat di sini, jadi biarpun kita udah divaksin pun, ini tuh masih ada bolongnya. Jadi makanya itu kayak vaksin itu tuh bukan berarti kita langsung 100% kebal. Vaksin itu tuh kayak kita jadi punya proteksi gitu loh. Tapi bukan berarti kita nggak mungkin terserang sama penyakitnya. Tapi kan berarti kayak, jadi pokoknya tuh bukan supaya kita nggak kena sakitnya sama sekali. Jadi kita tuh tetap harus hati-hati, guys. Jadi harus tetap ini kayak proteksinya tuh harus tetap ada, yang lainnya itu tetap berguna. Kayak vaksin itu tuh cuma salah satu dari pertahanan kita. Mmm, paling kayak gitu kali ya, kayak soalnya tadi udah ini sih. Udah tadi udah dijelasin banyak ya Kak ya. Ya semoga lebih Iya lebih paling kayak menjelaskan lagi. heeh, Oke, ini ada pertanyaan ketiga Kak Vanessa. Ya, pertanyaannya adalah keluarga saya ada yang kena corona. Pas dicek paru-parunya putih. Nah, habis itu beberapa bulan kemudian vaksin. Pertanyaan saya, apakah kalau vaksin corona dapat membersihkan paru-paru yang kena corona? Nah, gimana tuh Kak Farisa jawabnya tuh? nah itu juga enggak ya, itu juga mungkin salah satu hoaks yang beredar. Nah vaksinasi ini beda guys sama yang namanya obat. Vaksin itu tuh dia bukan obat. Vaksin itu kayak dia untuk mencegah kita supaya kena penyakit, tapi dia tuh bukan untuk mengobati. Kalau misalnya kayak tadi paru-parunya udah putih, nah itu tuh pengobatannya terapinya tuh berbeda lagi. Jadi vaksin ini tuh dia beda ya, vaksin itu bukan obat.
Oke, Oke, baik. Berarti ya. vaksin memang bukan obat ya, jadi dia untuk pencegahan atau mungkin tadi perkenalan biar tubuh kita ready gitu untuk menghadapi. Jadi bukan untuk membersihkan paru-parunya ya Kak ya, Iya, betul. gitu. Tapi kira-kira itu paru-paru bisa bersih, kenapa ya Kak? Apakah Bisa putihnya itu maksudnya? maksudnya putihnya sudah bisa hilang gitu? Kan tadi dicek paru-parunya putih pas Mhm. kena. Lalu habis itu beberapa setelah itu dia vaksin paru-parunya itu bersih. Itu Nah, kira-kira bersihnya paru-paru tuh kenapa gitu? Mungkin harus dijelaskan lagi. oke, mungkin, itu tuh emang bukan karena vaksinnya. Nah, mungkin lebih itu tuh lebih karena perjalanan penyakitnya. Jadi setelah virusnya hilang itu kayak tubuh kita tuh pasti bakal kayak regenerasi lagi, kayak dia tuh bakal membenarkan dirinya sendiri lagi. Makanya kayak paru-parunya yang dari tadinya habis kena Covid, terus habis itu kalau misalnya dia udah sembuh, lama-kelamaan itu tuh tubuh kita tuh bisa kayak akhirnya ya udah dia membersihkan lagi kayak paru-parunya. Nah, jadi itu tuh bukan karena vaksinnya ya, itu sebenarnya karena dari proteksi, tubuh kita sendiri. Jadi kayak dari kemampuan tubuh kita sendiri dan dibantu dengan obat-obatan yang ada, tapi bukan karena vaksinnya. Oke, berarti bukan vaksin tapi antibodi kita yang bersihkan ya. Oke. Baik, itu sesi pertama pertanyaan sudah ada 3 pertanyaan tadi ya. Nah, boleh dilanjutkan sesi selanjutnya, Kak? Langsung saja ya. Iya Tapi boleh, silakan. tapi ini sepertinya belum ada pertanyaan yang masuk. Silahkan bagi anak-anak dan Bapak Ibu guru yang ingin bertanya lagi ya mengenai vaksinasi. Nah, sembari kita menunggu pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan pribadi dari saya, Kak Vanessa. Saya juga sedikit tergelitik ya. Hari ini tuh saya terberkati gitu, Kak Vanessa bilang tadi vaksin terbaik itu adalah vaksin yang tersedia gitu ya. Berarti nggak harus yang Pfizer, bacanya gimana sih? Pfizer atau Pfizer aja Iya, tuh. Pfizer. Ya, Pfizer aja ya atau mungkin ya Pfizer itu dia yang aduh ada tuh vaksin PCV dia GlaxoSmith something itu ya. Itu sama nggak sih? Ya, ada kan ya? Yang iya, yang GlaxoSmith itu dia, sebenarnya berbeda sih, kayak itu kan varian dari Amerika sama dari Europe kayak gitu. Itu sebenarnya dia berbeda, tapi ya intinya sebenarnya semuanya emang, vaksin untuk COVID-19 aja, dan sebenarnya kayak mau pilih yang mana aja itu nggak masalah. Oke, berarti memang beneran tadi vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia gitu ya. Iya, Yang menjadi pertanyaan pribadi dan yang lainnya gitu ya. mhm, Tadi disebutkan dosis 1 udah, kemudian itu kalau kelewat tanggalnya itu efektivitasnya tadi menurun ya, tadi disampaikan iya ya. betul. Itu ada nggak sih kajian yang terbaru, studi yang terbaru gitu menyatakan bahwa ada satu tenggang waktu menjadi toleransi buat kita itu mau vaksin yang kedua gitu. Misalnya, kita hari ini harusnya tanggal 27 Juli nih dosis 2, tapi Mmm, 27 Juli kitanya miss gitu, ada agenda nggak bisa. Terus batas toleransinya kapan buat nyusul dosis 2 tuh. Nah, itu yang saya mau tanyain tuh Kak Vanessa. oke, untuk toleransinya itu dia sebenarnya pertama tergantung dulu vaksinnya yang diterima itu apa. Kalau yang di sini kan aku bahasnya tentang yang Sinovac. Nah, Sinovac ini dia biasanya 28 hari. Nah, 28 hari ini sebenarnya kayak nggak harus serta-merta 28 hari, kayak tank gitu, pas nggak harus. Jadi dia bisa kayak, 27 hari, 26 hari, itu masih nggak masalah. Paling untuk perbedaan tenggat waktunya, itu kurang lebih untuk saat ini tuh kita batasin seminggu dulu. Jadi kalau bisa jangan lewat dari, terlalu lama atau terlalu cepat dari seminggu itu. Berarti batas toleransinya seminggu ya Kak ya? Iya, untuk saat ini batas toleransinya dari kita sih seminggu. At the very least 7 days gitu. Oke, sip. Ya. Luar biasa. Kak, ini ada pertanyaan ya, langsung 4 dan malah banyak banget nih. Saya di sesi Iya, kedua nggak mungkin masalah. kasih semua aja ya Kak ya. Ya, pertanyaan Iya, yang boleh. pertama adalah kenapa kalau vaksin harus ada jeda waktu?
Lalu pertanyaan yang kedua, ya, kenapa vaksin harus sampai 2 dosis? Yang ketiga, apa sih larangan atau pantangan setelah vaksin? Kayak misalnya nggak boleh keluar 1 minggu, itu benar nggak? Nah, setelah itu ada larangan lainnya nggak? Gitu. Wah, ini pertanyaannya harus ini ya dijawab dan diluruskan. Mungkin ini juga termasuk ini ya Kak ya. Oke, kebetulan saya juga update soal vaksin, jadi ini banyak info. Ya, ini pertanyaan Iya. bagus. Mungkin jawab dulu Kak pertanyaan yang pertama. Kenapa kalau vaksin harus ada jeda waktu? Oke, jadi vaksin itu harus ada jangka waktu karena kita tuh vaksin ini kan dia virus yang dilemahkan. Jadi kalau misalnya kita ibaratnya ini aku langsung sekalian jawab yang pertanyaan kedua juga. Jadi kenapa harus kalian 2 dosis? Itu ibaratnya kalau misalnya kalian mau kayak mau perang gitu, terus kalian belajar karate. Nah, terus kalau misalnya kalian belajar karatenya cuma setengah doang, kalian pasti tetap bakal kalah gitu. Makanya kita tuh belajarnya harus full. Nah, itu kenapa kita harus dosis 1, dosis 2. Nah, terus kenapa harus kayak gitu? Kenapa nggak harus 1 dosis saja? Nah, itu karena, kita tuh karena dia tuh vaksin yang dilemahkan kan. Jadi tuh antibodi yang terbentuk dari tubuh kita, kalau cuma 1 dosis, itu pastinya kayak masih kalah gitu loh sama virusnya. Makanya kita masih butuh tambahin 1 lagi. Makanya itu kenapa kita butuh 2 dosis dan itu kenapa butuh tenggat waktu. Karena kalau misalnya langsung semua itu dikasih saat itu juga, bisa-bisa tubuh kita yang ngedrop kayak nggak kuat lawannya. Makanya kita harus kasih selang waktu dulu biar tubuh kita tuh dia dapat membentuk antibodinya dulu, dia bisa kayak, simpen memorinya, terus dia kayak ngebentuk antibodinya dulu perlahan-lahan, baru kita kasih lagi dosis 2 biar dia tambah kuat lagi, kayak gitu. Oke, terus, tadi untuk pertanyaan ketiganya, sorry boleh diulang nggak? Aku agak lupa. Siap, siap. Yang ketiga, yaitu apa sih larangan atau pantangan setelah vaksin? Oh, Kayak nggak boleh keluar seminggu setelah vaksin, itu bener atau enggak tuh? oke. Nah itu juga ini ya, itu juga hoaks ya. Jadi sebenarnya kayak abis setelah vaksin, kalian udah boleh kok kayak ngapain aja tuh boleh. Jadi mau makan apa aja, mau ngapain aja sebenarnya boleh. Nah paling cuma kayak kalian tetap harus, tanggung jawab ya. Jadi jangan yang nggak boleh keluar seminggu itu sebenarnya hoaks. Kalian boleh-boleh aja keluar, tapi kan sekarang kalian lihat sendiri kondisinya masih kayak gini. Dan seperti yang aku bilang tadi, biarpun kita udah vaksin, bukan berarti kita 100% kebal dari penyakitnya. Masih ada kesempatan buat kita kena penyakit, kena penyakit COVID-19. Jadi ya kalian bijaksana aja, kayak jangan langsung abis selesai vaksin terus langsung kayak, "Oke, bisa party," terus kayak langsung ngumpul-ngumpul, ya jangan kayak gitu juga ya. Oke, berarti intinya ini ya, jangan sampai kendor gitu ya Kak ya, Iya, kayak nggak ada dan prokes pantangan, gitu. tapi yang penting jangan kendor, iya. Kak, ini ada pertanyaan selanjutnya. Eh, Gini, saya mau tanya, kan kalau Sinovac ada vaksin ketiga, lebih baik vaksin ketiganya jarak berapa bulan dengan vaksin kedua? Soalnya ada beberapa keluarga saya juga yang sudah vaksin ketiga tapi jaraknya nggak tertentu. Oh, vaksin ketiga Sinovac, Kak, jaraknya dengan dosis kedua mungkin bisa dijawab? Oke, untuk vaksin ketiga ini sebenarnya dia kan, kayak baru-baru ya, karena ini tuh sebenarnya vaksin ketiga ini dibilangnya dia booster. Jadi kayak akhir-akhir ini emang kita udah banyak yang, habis selesai udah selesai 2 dosis, minta ditambah lagi supaya imunnya lebih kayak masih inget lagi. Nah, untuk saat ini booster itu dia masih belum ada kayak tenggat waktu yang pas gitu. Jadi yang penting kalian udah selesain 2 dosis utama, untuk dosis ketiganya ini, kalian mau kayak, 2 bulan lagi, mau 3 bulan lagi, itu sampai saat ini dia belum ada kayak studi yang bilang dia kayak 1 bulan tuh lebih efektif, 2 bulan lebih efektif, itu belum ada. Jadi untuk saat ini kalau kalian mau dosis ketiga, itu nggak masalah, yang penting tadi jaraknya minimal 1 bulan setelah vaksin. Pokoknya kayak setelah vaksinnya udah 1 bulan, ya udah kalian mau tambah dosis lain, atau bahkan ada beberapa studi tuh yang nyebutin kalau kalian mau vaksin jenis corona yang lain, jadi misalnya kalian kemarinnya Sinovac, terus sekarang mau yang Pfizer atau yang Moderna. Nah, itu malah boleh. Yang penting 2 dosis utama itu udah kelar,
kayak utang 2 dosisnya udah kelar, sisanya mau booster, mau campur vaksin lain, untuk saat ini itu masih nggak apa-apa. Tapi belum ada kayak waktu yang pas gitu. Kayak yang harus kapan itu belum ada. Yang penting lewat 1 bulan dulu dari dosis kedua. Berarti untuk tenggang waktunya memang belum ya Kak ya, batas toleransinya itu belum ada studi terbarunya gitu ya. Oke, Iya, ini ada belum ada pertanyaan. rekomendasi yang pas. Oke, ini ada pertanyaan yang kayaknya udah dijawab barusan ya. Ini ada pertanyaan, kalau kita udah vaksin 2 kali, terus 6 bulan kemudian, bisa nggak ya vaksin lagi pakai merek yang berbeda? Tadi udah dijawab sama Kak Vanessa ya, kalau Iya, boleh-boleh benar. aja gitu ya. Oke, cuman ini yang menjadi satu hal dari pertanyaan sebelumnya, Kak. Kan tadi dikatakan bahwa jaraknya tuh 1 bulan gitu ya, at least setelah Iya. vaksinasi dosis sebelumnya gitu. Apakah itu untuk semua vaksin ataukah enggak? Karena yang Sinovac itu kan dia tadi 28 hari ya, tapi mungkin untuk vaksin Mhm. lain kayak AstraZeneca, Moderna, Sinopharm dan lain-lain kan dia beda tuh. Ada AstraZeneca itu yang dosis satunya hari ini, terus kemudian dosis 2-nya 2 bulan lagi. Ada yang sama AstraZeneca hari ini, tapi yang kedua dia 3 bulan kemudian. Nah, itu kan beda tenggang waktu. Itu gimana itu ya, Kak ya? Itu maksudnya beda tenggang waktu tuh emang anjurannya dari sana ya? Kayak Ya, ya. atau ininya? Anjuran di kartu imunisasinya itu. Jadi ada yang Oh, sama-sama vaksinnya, cuman tenggang waktunya itu beda gitu. Karena memang beda tempat, beda area gitu. Beda mhm, kota, beda provinsi. Gimana tuh? oke. Untuk sekarang sih yang sejauh ini yang aku tahu kalau misalnya AstraZeneca itu dia juga batasnya tuh masih 21 sampai 28 hari. Mungkin kalau misalnya ada yang anjurin 2 bulan, 3 bulan itu, mungkin karena keterbatasan tempatnya atau gimana, aku juga kurang ngerti. Itu mungkin nanti, kalau misalnya aku dapat, nanti mungkin aku kasih tahu ke Pak Iwan. Karena sejauh ini tuh batas yang direkomendasiin itu 21 sampai 28 hari. Jadi untuk kayak sampai 2 bulan, sampai 3 bulan, itu tuh sebenarnya belum ada kayak dibilang kayak dia tuh lebih efektif atau kayak kenapa gitu. Mungkin kalau misalnya 3 bulan itu mungkin orangnya sempet kayak habis dosis pertama, dia kena Covid ya, mungkin jadi kayaknya makanya ditunda sampai 3 bulan. Tapi 3 bulan itu sebenarnya kalau untuk vaksin dosis 1, dosis 2 itu kelamaan sih. Paling kalau misalnya kayak 3 paling kalau misalnya beda jenis 3 bulan tuh it's okay. Tapi kalau untuk satu jenis yang sama dari dosis 1 ke dosis 2 bulan, 3 bulan itu sebenarnya sampai saat ini sejauh yang aku baca itu dia belum ada kayak rekomendasinya. Biasanya tuh 21 sampai 28 hari. Nah, oke. Wah, ditunggu banget tuh Kak kalau ada informasi studi terbaru gitu ya. Mungkin bisa Iya, kontak Pak Iwan, ini informasinya, boleh titip nggak gitu ke Tunas Bangsa gitu ya. Jadi ditunggu banget tuh untuk hal itu. Baik, untuk sesi yang kedua pertanyaannya sudah ditutup ya. Nah, silakan seandainya ada lagi, kita langsung nyambung sesi ketiga nggak apa-apa ya Kak ya? iya nggak apa-apa. Ya, apakah ada lagi dari Bapak Ibu guru atau anak-anak yang mau ditanyakan gitu seputar vaksin? Tadi kalau nggak salah saya melihat ada Pak Stefanus raising hand ya. Apakah ada yang mau ditanyakan Pak Ricky? Apakah ada Pak Ricky Stefanus di situ? Tadi kayaknya raising hand. Aduh, tadi kepencet. Oh, tadi kepencet. Kirain mau tanya gitu Pak. Mungkin Pak Ricky mau ada yang tanyain gitu. Oke, Cici Ya, Vanessa, saya mau bertanya. silakan Bu. Ya, karena ini memang juga terkait hal yang saya alami ya. Jadi pada waktu saya mengikuti vaksinasi pertama ya di puskesmas itu di dalam waktu yang bersamaan tersedia 2 vaksin, yaitu vaksin Sinovac dan vaksin Astra. Ya, tadi memang saya sangat terberkati ya dengan statement bahwa vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia. Nah, tetapi banyak masyarakat beranggapan bahwa oh Astra lebih baik, Astra lebih bagus gitu ya. Dan memang sebelum kita mengadakan, artinya sebelum kita mengikuti vaksin, memang kita diberikan penyuluhan dan kita diinformasikan untuk tidak boleh memilih-milih ya. Memang saat ini dalam waktu ini ada 2 vaksin, tapi kita tidak boleh memilih. Nah,
setelah selesai divaksin, itu kita akan tahu nih, sebelah kita dapat Sinovac atau dapat Astra, terlihat dari obat yang diberikan. Kalau orang yang mendapatkan Astra, gitu ya, contoh misalnya saya vaksinasi Astra, itu saya dapat obat. Nah, sebelah saya, ya, dia mendapatkan vaksin Sinovac karena dia tidak diberikan obat. Nah, pertanyaan saya di hari itu, memang apa perbedaannya Sinovac dengan Astra? Mengapa yang Astra harus diberikan obat, ya? Kalau yang Sinovac pulangnya tidak diberikan obat. Nah, jadi pulang pun saya bertanya-tanya, apakah saya yang mendapat Astra diberikan obat? Berarti apakah akan terjadi sesuatu nih? Itu yang ada di pikiran saya ketika saya pulang. Kok dia yang Sinovac gitu ya, yang antriannya cuma beberapa detik dari pulangnya baik-baik saja, yang saya akan dihantui kemungkinan akan terjadi sesuatu sehingga harus minum obat ini. Nah, tapi ya puji Tuhan ya, walaupun saya disampaikan informasinya oleh pihak dokternya, pokoknya sampai rumah panas tidak panas harus minum obat ini gitu ya. 1 minum obatnya. Nanti kalau 3 jam kemudian demam baru minum lagi ya. Jadi saya sampai rumah panas tidak panas saya minum obatnya gitu ya. Tapi puji Tuhan saya tidak demam sehingga saya tidak minum obat untuk kedua kalinya. Jadi saya belajar taat juga. Nah, yang jadi pertanyaan saya memang apa perbedaannya Astra dengan Sinovac ya? Dan memang statement yang bagus sekali ini buat anak-anak semua ya. Tapi kan memang umur 12-17 mereka semua dapat Sinovac ya. Tapi apa perbedaannya dari Astra dan Sinovac ya? Itu saja, Dr. Vanessa. Terima kasih. Oke, thank you Bu Murni. Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Sorry. Oh ya, koneksi saya stable kan ya? Jadi itu pertanyaan yang bagus sekali. Jadi perbedaannya kayak apa sih bedanya Sinovac sama AstraZeneca? Nah, untuk saat ini banyak yang bilang AstraZeneca itu lebih bagus karena alasannya itu kayak yang kita tahu kan baru-baru ini ada yang namanya varian Delta. Nah, AstraZeneca ini dia tuh setelah uji coba di Jerman dan setelah uji coba di Europe sana, AstraZeneca ini tuh dia ternyata juga dia efektif terhadap varian Delta ini. Makanya banyak orang tuh yang, aduh maunya AstraZeneca aja supaya bisa kebal terhadap yang Delta juga, kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya ya intinya kayak yang tadi aku bilang, apapun yang ada ya yang penting ambil dulu aja ya. Nah, paling untuk perbedaannya itu, kalau sampai saat ini Sinovac itu dia belum ada studi klinisnya terhadap dia varian Delta. Kalau AstraZeneca ini dia terbukti udah oke buat varian Delta tuh bisa juga. Nah, tapi Sinovac itu dia tuh efek sampingnya jauh lebih ringan. Makanya kayak anak-anak itu biasanya dikasihnya Sinovac karena dia side effect-nya juga lebih ringan. Kipinya untuk AstraZeneca ini selama ini kayak setelah kita vaksinasi emang juga terbukti orang-orang yang nerima AstraZeneca ini biasanya lebih banyak yang habis selesai vaksin mereka demam. Itu makanya dikasih obat. Obatnya itu sebenarnya cuma obat anti demam doang. Jadi cuma obat penurun panas doang. Jadi kayak orang-orang yang terima AstraZeneca terus dikasih obat itu nggak usah takut. Kayak itu bukan obat macem-macem sebenarnya, cuma obat panas doang. Nah, tapi itu juga demamnya kayak 1 sampai 3 hari aja biasanya. Kalau lewat dari 3 hari, itu biasanya pasti karena penyakit lain, bukan karena vaksinnya, gitu sih. Jadi sebenarnya nggak usah ditakutin kayak perbedaannya, terus kalau dikasih obat juga itu nggak masalah, obatnya cuma obat anti demam doang. Baik. Sudah Bu Murni, Oke. apakah terjawab Bu Murni? Ya, terima kasih Dr. Vanessa. Sangat menjawab pertanyaan. Terima kasih Miss Festri. Ya, selanjutnya ada pertanyaan lagi Kak Vanessa ya. Ini ada pertanyaan. Keponakan saya 2 bulan lalu divaksin AstraZeneca. Tapi beberapa hari lalu terkena COVID. Apakah pembuktian vaksin AstraZeneca lebih efektif? Apakah pembuktian vaksin AstraZeneca Ya ini kayak sebenarnya kembali lagi. Jadi vaksin itu jadi biarpun kita ada vaksin, jenis apapun
apapun itu, mau jenis Pfizer sekalipun, itu kita tetap bisa kena COVID. Jadi kayak tulisannya kan biasa kayak Pfizer itu kan tulisannya kayak efikasinya 97%, kayak AstraZeneca cuma 76. Nah, itu tuh tergantung kayak dia tuh kemarin ditesnya di mana. Pfizer itu, dia tuh ditesnya di Amerika, di mana pas saat-saat dia dites, semua orang tuh emang udah jarang yang ada COVID. Jadi kayak makanya dia dites di sana pasti kayak efikasinya kelihatannya lebih tinggi karena emang yang dari aslinya itu udah orang-orang yang kena COVID di sana tuh udah dikit. Tapi kalau misalnya AstraZeneca ini, dia tuh biasanya yang paling banyak digunakan di tempat-tempat yang masih endemik COVID-19-nya tinggi, kayak misalnya di India, di daerah kita, di Filipina, kayak gitu. Makanya kayak dia kelihatannya efikasinya rendah. Sebenarnya sih untuk saat ini kayak efektivitasnya tuh sama-sama aja. Jadi provide buat kekebalan buat banyak orang, tapi ada orang yang kayak lewat juga itu masih bisa. Jadi kayak kembali lagi vaksin itu bukan berarti kita kebal 100%, makanya kita tetap harus pakai masker, jaga jarak, itu tetap wajib. Sampai nanti kalau misalnya kita udah terbentuk tuh kekebalan komunitas yang dimana kita masih butuh kayak sekitar 100 jutaan orang buat divaksin. Jadi ya semoga Indonesia ini bisa cepet-cepet biar semuanya divaksin, biar nggak lagi kayak penularannya itu lebih luas gitu. Amin. Ya, semoga bisa reaching 180 juta orang mungkin ya Kak ya ke vaksin gitu. Amin, kita doakan. Oke. Ya, silakan jika ada pertanyaan lagi ya. Ini adalah sesi yang ketiga dibuka. Jadi sesi ketiga pertanyaannya unlimited. Silakan Bapak Ibu dan anak-anak ya. Seandainya mau ada pertanyaan lagi. Nah, sembari kita menunggu, tadi saya ada kepikiran satu pertanyaan Kak mengenai apa ya tadi? Saya kok jadi lupa gitu. Studi yang terbaru. Oh, ada pertanyaan lagi ini. Wah, luar biasa langsung muncul. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya. Ini saya mau tanya, kenapa ada orang yang habis vaksin dia meninggal gitu? Wah, ini pertanyaannya mungkin sama lagi ya, Kak. Habis vaksin dia meninggal itu gimana? Oke, mungkin ini agak beda ya. Kalau yang tadi kan sebelumnya dia nanya kayak abis vaksin kenapa bisa kena COVID, kenapa bisa meninggal. Mungkin ini dia nanyanya langsung ya kayak kenapa dari vaksinasi bisa sampai meninggal gitu. Betul. Oke, jadi aku mau klarifikasi yang rumor yang mungkin kayak masa-masa kayak gini. Nah, jadi vaksin itu nggak mungkin sampai bikin kalian tuh sampai meninggal. Nah, biarpun kalian punya yang kayak tadi, makanya kalian tuh jangan sebisa mungkin jangan ditutup-tutupin. Kalau misalnya kalian punya riwayat penyakit autoimun, punya riwayat penyakit kronis yang nggak terkontrol, itu sebisa mungkin kalian konsul dulu ke dokternya. Karena gimana pun juga, mau seaman apapun vaksin, yang namanya virus yang dilemahkan itu tetap virus gitu. Jadi kalau misalnya tubuh kita kayak kekebalannya udah kurang, terus masih ngotot minta divaksin. Nah, itu makanya bisa ada orang-orang tuh yang sampai kolaps, bisa sampai berpulang kayak gitu. Makanya sebisa mungkin kita juga menjaga supaya kalian tuh aman. Makanya kaliannya juga kayak orang-orang yang divaksin ini sebisa mungkin jangan bohong juga kalau misalnya ada penyakit lain, ada apa. Jangan karena mau aman dari COVID malah nanti kena penyakit lain atau kayak malah kena side effect-nya, malah kenapa-napa kayak gitu. Ya, berarti memang harus konsul dulu ya, Kak ya, ke dokter Ya. yang bertanggung jawab gitu. Lalu ini ada pertanyaan lagi, Kak. Lanjut ya. Apakah ada efek samping ketika kita melakukan vaksin yang ketiga, booster vaksin misalnya? Apakah sudah ada penelitian untuk vaksin ketiga? Ya, silakan. Untuk vaksin ketiga ini, dia sebenarnya bilangnya bukan dosis ketiga, tapi dia tuh disebutnya lebih ke booster. Nah, untuk booster ini, sampai saat ini sebenarnya kayak udah ada beberapa penelitian yang bilang kayak emang setelah booster, antibodinya tuh lebih efektif lagi, kayak lebih bagus lagi. Terus jadi kayak makanya kalau kalian mau booster itu it's okay ya. Jadi kalau misalnya emang dapat kesempatannya ada, ya itu sangat bagus, kalian boleh silahkan ambil kesempatannya itu. Tapi kalau misalnya masih belum tersedia, nggak usah kayak terburu-buru. Yang penting kelarin dulu aja 2 dosisnya, terus juga soalnya kan kita di sini kayak Indonesia ini kan masih sangat banyak orangnya dan juga
vaksinnya itu sebenarnya kita tuh masih sangat terbatas sekali persediaan vaksinnya. Jadi kalau bisa kasih ke orang lain dulu gitu. Nggak usah terburu-buru untuk vaksin dosis ketiga. Tapi kalau misalnya ada, silahkan diambil, nggak apa-apa. Berarti diutamakan untuk yang dosis 1 bagi yang belum gitu ya Kak. Kita Iya. tenggang rasa gitu ya. Yang belum Iya. aja silahkan dulu dicus suntik gitu ya. Oke. Mm-mm. Kak, ini ada pertanyaan. Semoga suara saya terdengar jelas ya. Ini udah kayak jam-jamnya mau down sinyal. Oke, baik. Ini ada pertanyaan. Mungkin tadi sudah dijawab ya, tapi mungkin Kakak boleh jawab lagi ya. Ada pertanyaan, kalau vaksin pertama dan kedua berbeda, boleh nggak? Gitu. Silakan Kak, dijawab kembali. Oke, ini sebenarnya dia agak beda tadi. Kalau misalnya tadi yang aku bilang, itu yang penting kan 2 dosis dulu, terus kalau misalnya berbeda boleh. Nah ini dia pertanyaannya berarti kalau misalnya vaksin yang dosis pertama sama dosis keduanya beda ya? Nah, untuk kasus yang kayak gini, aku saranin sebaiknya jangan dulu. Karena kalau misalnya kalian yang pertama nih, dosis pertama misalnya Sinovac, terus habis itu dosis keduanya kalian mau ganti jadi Pfizer atau jadi Moderna atau jadi AstraZeneca. Nah, itu tuh ibaratnya awalnya kalian udah belajar karate nih. Terus di tengah-tengah kalian mau tuker skill, kayak mau tuker jadi boxer aja deh. Tapi kalian belum selesaiin yang kayak belajar karate kalian. Itu tuh ibaratnya jadi percuma. Jadi 2 vaksinnya itu jadi sama-sama percuma. Jadi sebaiknya kalau kalian mau campur vaksin kayak gitu, kalian selesain dulu aja 2 dosis yang utama, udah selesai, baru kita campur yang dosis lain. Baru kita campur kayak jenis vaksin lain, itu nggak masalah. Tadi. Jadi kayak yang penting prinsipnya 2 dosis utama kelar dulu. Oke? Jadi kalau misalnya 2 dosis sudah kelar, setelah itu mau ganti vaksin, mau campur vaksin yang lain, mau di booster, itu nggak masalah. Yang penting vaksin 1, vaksin 2 sama dulu, baru yang ketiga boleh beda, itu nggak apa-apa. Oke, baik. Berarti intinya selaras gitu ya, Kak ya? Iya. Supaya maksimal gitu antibodinya. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Kak. Ya, saya bacakan ya. Bu, saya mau tanya, jika vaksin untuk perempuan saat datang bulan, apakah masih bisa terlaksana, Bu? Itu pas lagi mens tuh. Bisa nggak tuh, Kak, vaksin? Oke, ini juga pertanyaan yang banyak ditanyain juga. Jadi orang-orang kalau misalnya pada vaksin tuh kadang takut kayak, aduh ini lagi mens nih gimana, boleh nggak ya, boleh nggak ya? Nah itu nggak masalah, benar-benar kayak, jadi untuk menstruasi itu juga nggak masalah. Jadi kayak mau pas lagi hari pertama lah, hari kedua, hari ketiga, itu nggak apa-apa ya. Jadi nggak ada kontraindikasi untuk vaksin kalau misalnya pas lagi mens. Paling kalau misalnya kalian ngerasa lemes banget. Nah, ini kalian harus lihat dulu kondisi tubuh kalian tuh gimana pas lagi menstruasi ini. Kalau kalian pas lagi mens, tapi kalian masih kayak yang ya loncat-loncat biasa, kayak cuma kram-kram dikit, nah itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya kalian yang biasa kalau tiap kali mens tuh yang udah nyeri, terus kalian sampai demam-demam tiap mens, nah itu kadang-kadang ada kan orang-orang yang kayak gitu. Nah itu sebisa mungkin ya udah tunggu dulu aja, tunggu pas kayak kondisi tubuhnya fit, baru kalian vaksinasi. Pokoknya prinsip vaksin itu, kalian tuh boleh menerima vaksin kapan aja, yang penting tubuh kalian tuh fit dulu. Gitu. Yang penting fit dan sehat meskipun Iya. Meskipun kita perempuan kadang menstruasi, kadang kan kita juga ya udah menstruasi aja, kegiatan tetap jalan gitu ya, Kak ya. Iya, Mungkin kalau betul. kondisinya kayak gitu, jus aja suntik, nggak ada masalah Iya, gitu ya. nggak ada masalah sama sekali. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Apakah booster vaksin sama dengan dosis vaksin pertama dan kedua? Lalu apakah ke depannya vaksin ketiga ini akan wajib? Silahkan, Kak. Oke, untuk dosisnya tuh pasti sama sih sebenarnya. Jadi kayak dosis 1, dosis 2, dosis 3 itu sebenarnya sama-sama aja. Terus mungkin untuk diwajibin atau enggak, untuk saat ini pemerintah itu masih belum mewajibin. Karena yang aku bilang tadi, kayak kita buat kita distribusi 2 dosis utama aja, ada beberapa tempat-tempat tuh yang masih kesulitan. Kayak untuk stoknya, persediaannya itu kita masih sangat terbatas. Mungkin nanti di kedepannya kalau misalnya pemerintah kita udah lebih oke lagi, kayak mereka udah bisa lebih ngestok lagi, kita dapat kebagian dari WHO udah lebih banyak,
Nah, mungkin kita bisa kayak akhirnya dibolehin nih, diwajibin yang boosternya. Nah, tapi itu paling bisanya kayak sekitar paling cepat mungkin 6-8 bulan lagi, kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Vanessa. Kak Vanessa, kita masih ada waktu 8 menit, dan ini ada 2 pertanyaan. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir gitu ya, atau mungkin kita buka satu kali lagi kesempatan, jika ada yang mau tanya lagi, cuman satu lagi gitu ya. Nah, sembari kita nunggu yang satu itu, coba ini dijawab dulu Kak. Saya rangkum ya, karena dia pertanyaannya sama nih. Yang pertama, saya vaksin bareng adik saya, habis disuntik Sinovac, kenapa di lengan adik aku nggak pegel, sedangkan di aku pegel, gitu. Lalu pertanyaannya hampir sama, ya ini yang kedua. Miss, saya mau tanya, kenapa habis vaksin corona ada gejala sama tidak ada gejala? Tuh. Sama ya Kak, tipe pertanyaannya, silakan. Inti pertanyaannya sama, jadi efek samping vaksin itu dia bakal beda-beda tiap orang. Jadi bisa aja kayak aku bisa demam, tapi temenku bisa enggak kenapa-napa. Terus bisa ada satu orang lagi dia yang gatel-gatel. Nah, kayak gitu itu semuanya efek samping vaksin itu dia bakal beda-beda. Tiap orang tuh pasti bakal beda. Dan kayak kita tuh satu sama lain itu kan nggak ada yang sama. Nah, itu sama juga kayak prinsipnya sama kayak kita respon kita ke vaksin. Jadi emang setiap orang itu pasti beda-beda dan itu it's okay selama kalian abis itu nggak kenapa-napa, itu juga kayak bukan berarti kalian yang kena efek samping itu kayak lebih lemah atau lebih apa, itu enggak ya. Jadi tetap sama aja sebenarnya. Oke, baik. Berarti sudah dijawab ya anak-anak, tadi pertanyaan hampir sama. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, kita masih ada waktu sekitar 6 menit gitu ya. Oh, ada satu Kak, ini pertanyaan terakhir ya. Ada pertanyaan nih. Halo Kak, saya mau nanya, mama saya divaksin tapi tidak ada gejala kok bisa? Ini pertanyaannya sama ya Kak ya? Ya, bagus ya. Berarti oke lah, nggak apa-apa kalau misalnya mama yang nggak ada gejala. Ya, itu berarti jawabannya puji Tuhan gitu ya. Puji Iya. Tuhan, mama tidak ada gejala, antibodinya berarti tangguh gitu. Baik, ini pertanyaan yang terakhir sesungguhnya, tapi karena tadi sudah sama dengan yang sebelumnya, mungkin ada pertanyaan yang berbeda, satu lagi dari Bapak Ibu guru atau anak-anak gitu ya. Masih ada banyak waktu, 6 menit sih. Oke, sepertinya sudah nggak ada ya. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, ya semoga suara saya terdengar, karena sinyalnya sudah mulai rendet-rendet gitu ya. Baik, Kak Vanessa Angelica, karena waktunya ya tinggal 5 menit, sungguh luar biasa, kami terberkati ya dengan sharing hari ini, dan pertanyaannya beruntun gitu ya, berbondong-bondong, menandakan bahwa Kak Vanessa memang menjadi berkat yang luar biasa buat kami semua hari ini. Dan semoga anak-anak juga semakin tercerahkan ya. Jadi intinya jangan takut, vaksin aja gitu ya Kak ya. Iya betul. Ya, jangan pilih-pilih jadi vaksin aja. Ya, jangan pilih-pilih vaksin aja gitu. Dan nomor 1 mungkin prokesnya jangan kendor gitu ya Kak ya. Iya betul, itu juga gitu ya. Baik, terima kasih Kak Vanessa untuk kehadirannya hari ini. Ya, kami sangat berterima kasih, dan mungkin setelah ini acara akan kita tutup bersama-sama ya. Bolehkah kalau tadi saya yang memimpin doa pembukaan, bolehkah saya minta tolong untuk Bapak Joko Susilo ya memandu kita dalam doa gitu. Baik, Miss. Silakan Pak Joko. Iya, dari tadi tuh saya nyimak terus sama Dr. Vanessa. Terima kasih dokter, jadi berkat luar biasa. Baru kali ini Pak Iwan, ya pertanyaan untuk narasumber itu sebanyak yang kita dengar bersama-sama. Artinya apa? Vanessa, adik-adikmu antusias, luar biasa. Ya jadi benar jadi berkat buat. Terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama. Sukses ya, salam sama mama, sama keluarga. Tetap sehat dan diberkati Tuhan. Salam juga sama teman-teman di angkatan kamu, pasti masih punya grup ya. Iya Pak. Nanti kalau misalnya udah nggak PPKM, kita samper-samperin lagi Pak. Siap, ya.
menginspirasi sekali. Ya, jadi berkat buat kita semua. Makasih banyak Dr. Vanessa dan berkat. Yuk kita tutup aktivitas kita, kegiatan kita hari ini dalam doa. Kami bersyukur di dalam Tuhan untuk apa yang sudah Engkau kerjakan bersama dengan anak kami, kasih Vanessa Angelica. Kami percaya bahwa Engkau akan berbuat lebih banyak buat kehidupannya, menjadi berkat dalam profesinya, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya. Aku percaya bahwa apa yang sudah dipaparkan buat adik-adik, buat kami semua itu sangat memberkati kami. Kami akan terus mendukung program vaksinasi nasional yang sudah dicanangkan oleh pemerintah agar ini semua bisa dipakai untuk mengendalikan wabah pandemi COVID-19. Sekali lagi Tuhan, setelah ini kami akan beristirahat, akan melanjutkan ke aktivitas kami selanjutnya. Biarlah apa yang kami kerjakan itu juga dipimpin disertai Tuhan sampai pada akhirnya kami berjumpa pada sesi berikutnya. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bu Pestri, Vanessa, Amin. thank you ya Vanessa. Terima Berkati, kasih Nak. Pak Joko dan terima kasih Kak Vanessa. Ya, maaf juga kalau misalnya ada yang kurang jelas atau apa. Kalau mau ditanya-tanya silahkan nanti minta aja nomor saya ke Pak Iwan. Ya, Langsung tadi sudah telepon. ditanya. Hanya langsung ditanyain gitu ya Kak ya. Baik, terima kasih anak-anak dan Bapak Ibu. Selanjutnya adalah mungkin ada pengumuman. Saya kembalikan kepada Bapak Iwan atau Ibu Murni. Silahkan bila ada pengumuman. Ya, terima kasih Vanessa, luar biasa untuk pemaparannya. Jangan bosan-bosan ya. Ini yang pertama, bukan yang terakhir. Siap-siap Pak Iwan, pokoknya siap terus. Oke, ya bisa menjadi berkat itu sesuatu yang luar biasa. Selanjutnya mungkin untuk kegiatan selanjutnya saya serahkan kepada Bu Murni. Silakan Bu Murni. Ya, baik, terima kasih Pak Iwan. Ya, baik. Anak-anak semua, ya, selepas ini kita akan mengikuti kegiatan life skill. Jadi anak-anak akan dipindahkan ke room kelas 10 ya. Kelas 10 akan bergabung di kelas 10 IPA 1 ya. Kelas 11 akan bergabung di kelas 11 IPA 1 dan kelas 12 akan bergabung di kelas 12 IPA 1.